yatarhamu ibadahul mu'minun wa bi inayatihi wa taufiqihi yahtadidun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Judulnya masih Al-I'tisam bil Quran sebagai landasan berakhlakul karimah. Karena yang namanya al-akhlakul karimah, akhlak yang mulia, itu tidak ada kalau landasannya bukan Al-Quran. Atau dalam bahasa Arabnya itu khuluq. Jadi ada khuluq, ada akhlak. Kalau akhlak itu adalah buahnya yang berupa amal. Jadi akhlakul karimah itu pada amal. Nampak atau terlihatnya seseorang itu berakhlakul karimah atau sebaliknya berakhlakus sayyi'ah itu pada amalnya. Karena amal itu adalah muara dari khuluq yang ada di dalam hati. Sehingga tidak ada yang namanya al-akhlakul karimah kalau khuluqnya bukan Al-Quran. Artinya apa yang diamalkan itu merupakan pengamalan dari Al-Quran sebagai khuluq yang ada di dalam hatinya. Nah, kalau nggak salah pernah saya contohkan yang sama-sama dilakukan baik oleh orang Islam ataupun orang kafir. Baik menurut orang Islam ataupun orang kafir atau orang tidak beragama itu baik. Kalau dalam bahasa Arab yang seperti ini disebutnya ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang baik. Tanpa agama juga itu memang sesuatu yang baik. Artinya tidak menggunakan tolok ukur agama pun itu memang hal yang baik. Sebutannya ma'ruf ya. Misalnya mematikan lampu ketika tidak bermanfaat. Kalau kita lihat rumah orang kafir, kalau siang hari lampu terasnya hidup atau mati? Kalau siang hari kan lampu terasnya dimatikan. Kalau orang Islam lampu terasnya dimatikan nggak kalau siang hari? Bedanya apa? Itu kan sesuatu yang baik kan menurut siapapun. Ya ketika lampu itu tidak bermanfaat karena siang hari kan terang. Jadi lampu itu meskipun menyala apa manfaatnya? Makanya dimatikan ketika siang hari. Ternyata semua rumah seperti itu. Itu baik atau buruk? Itu kan sesuatu yang baik. Ya sebutlah kebaikannya minimal hemat energi. Lampunya lebih awet. Bayar listrik lebih murah. Baik bagi orang kafir ataupun orang Islam, ya itulah manfaatnya. Tapi itu sebatas manfaat keduniaan. Kan manfaatnya manfaat di dunia kan. Oleh orang kafir dirasakan kebaikan dan manfaatnya. Oleh orang Islam dirasakan. Ada perbedaan nggak antara orang Islam dengan orang kafir ketika melakukan hal yang sama? Hal tersebut mematikan lampu ketika tidak bermanfaat. Kalau orang kafir landasannya apa?
manfaat tadi. Katakanlah gitu ya, landasannya hemat energi, itu kan digembar-gemborkan kan supaya hemat energi. Satu, hemat energi. Dua, mungkin ini ya, hemat energi. Yang kedua, lampunya lebih awet. Ketiga, bayar listriknya lebih murah. Jelas itu manfaat dan itu jelas baik. Orang Islam melakukan hal yang sama dapat manfaat seperti itu hal yang baik. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan hal tersebut, matikan lampu apabila tidak bermanfaat. Jadi soal hemat energi ini Islam sudah lebih dulu, 15 abad yang lalu sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan beliau bersabda seperti itu, landasannya pasti Al-Quran. Jadi intinya, semua yang ada di dalam ajaran Islam itu landasannya adalah Al-Quran. Jadi ada perbedaan ketika orang kafir dan orang Islam melakukan hal yang sama, yaitu mematikan lampu ketika tidak bermanfaat. Padahal itu dilakukan rutin tiap hari. Itu kan amal. Itu kan amal dilakukan tiap hari. Nah, tinggal apa landasannya? Ada bedanya nggak orang Islam dengan orang kafir? Kalau landasannya sama, berarti yang didapat juga sama. Karena Rasulullah SAW menyabdakan innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan apa yang didapat oleh seseorang dari amalnya itu tergantung kepada niatnya. Ketika mematikan lampu itu maksud, niat itu maksud. Ketika mematikan lampu itu maksudnya apa? Ya maksudnya supaya hemat energi, supaya bayar listriknya murah, ya itulah yang didapat karena itu niatnya. Dan itu berarti bukan amal soleh, berarti tidak dapat pahala. Apa orang kafir mematikan lampu itu karena melaksanakan perintah Rasulullah? Bukan. Orang kafir nih mematikan lampu karena menaati perintah Rasulullah? Bukan. Nah, sekarang orang Islam ketika mematikan lampu itu karena melaksanakan perintah Rasulullah? Bukan. Apalagi henteu aya hadis eta, jangan harap dapat pahala. Kan tidak tahu ternyata ada hadis yang isinya itu Rasulullah memerintahkan supaya mematikan lampu apabila tidak bermanfaat. Jadi khuluknya, nah itu khuluk itu yang seperti itu, yang ada di dalam hati, yaitu apa? Kalau amalnya kan jadi akhlaknya itu adalah amal. Tiap hari mematikan lampu. Orang Islam itu mematikan lampu karena alasan tidak bermanfaat, alasan hemat energi, bayar listrik biar murah, ya itulah yang didapat karena maksud mematikan lampunya dengan niat, dengan maksud seperti itu. Tapi kalau maksudnya saya mematikan lampu karena Rasulullah memerintah dan saya mengamalkannya, itu baru taat namanya. Kalau taat kepada Allah itu berarti taat kepada Rasulullah itu berarti taat kepada Allah. Baru Allah memberi pahala. Karena mematikan lampunya itu melaksanakan perintah Allah. Hakikatnya kan kalau datang dari Rasul itu hakikatnya perintah Allah. Jadi orang Islam itu banyak yang amalnya hanya sampai kepada kebaikan dunia, tidak jadi amal soleh.
mematikan lampu tiap hari. Tapi kan tidak tahu kalau ternyata hal tersebut diperintahkan oleh Rasulullah, sehingga waktu mematikan lampunya bukan dengan maksud melaksanakan perintah Rasulullah, jangan harap dapat pahala. Nah, banyak hal yang seperti itu, sehingga nih orang Islam itu khuluknya harus Al-Quran. Orang kafir ada nggak yang berakhlakul karimah? Orang kafir ada nggak yang berakhlakul karimah? Nggak ada. Justru Allah menyatakan orang kafir itu ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu seburuk-buruk makhluk. Padahal mereka juga suka melakukan kebaikan. Kalau kebaikan iya, karena itu kebaikan-kebaikan yang seperti itu, kebaikan-kebaikan yang tanpa agama pun memang itu baik. Kalau amal soleh itu pasti kebaikan. Kalau amal soleh itu adalah amal-amal yang ada di dalam agama Islam ini. Kalau apa yang ada di dalam agama Islam ini diamalkan dengan niat mengamalkan ajaran tersebut, itu amal soleh. Kalau kebaikan seperti yang dilakukan orang kafir, itu tidak ada pahalanya. Tapi kalau kebaikan itu dilakukan karena mengamalkan apa yang ada di dalam Islam, itu baru amal soleh. Dan apabila amal soleh itu mematikan lampu nih contohnya ya. Apabila amal soleh itu dilakukan tanpa memerlukan lagi pemikiran dan pertimbangan, itu yang disebut akhlak. Artinya akhlak itu sesuatu yang sudah jadi, sudah melekat, mengakar, mendarah daging gitu ngamalkeun teh. Sudah nggak lagi ingat dalil nggak apa, tapi kan tahu bahwa melaksanakannya itu karena mengamalkan ajaran Islam, itu akhlak. Kalau tanpa agama, apa bedanya makan minum dengan tangan kanan dan tangan kiri? Tanpa agama nih, apa bedanya makan minum dengan tangan kanan atau tangan kiri? Nggak ada bedanya. Tapi Islam melarang makan minum dengan tangan kiri. Sehingga orang Islam itu makan minumnya dengan tangan kanan, terus dengan tangan kanan. Bahkan ketika ngobrol misalnya, ketika ngobrol konsentrasi fokus itu ke obrolan sambil ambil gelas, pasti tangan kanan kalau sudah jadi akhlak. Nah, akhlak itu yang seperti itu, pikiran, konsentrasi, fokus sedang kemana, tapi yang dilakukan tetap dengan tangan kanan, nggak akan tangan kiri kalau sudah mendarah daging disebutnya, sudah menjadi akhlak. Nah, akhlakul karimah itu yang seperti itu. Kalau amal soleh ya harus amal soleh, bukan kebaikan. Amal soleh itu kan kalau berniat dengan maksud mengamalkan ajaran Islam, itu jadi amal soleh. Kan mematikan lampu itu orang kafir juga mengerjakan, orang kafir juga melakukan, orang Islam melakukan. Ada bedanya nggak? Bedanya itu maksudnya apa? Karena pekerjaannya sama. Kalau maksudnya supaya hemat energi, supaya bayar listrik murah, ya itulah yang didapat. Karena setiap amal tergantung niat. Dan apa yang didapat oleh seseorang dari amalnya itu tergantung kepada niatnya. Kalau orang Islam mematikan lampu dengan niat, Rasulullah memerintah dan saya laksanakan, baru dapat pahala. Hemat energi iya, awet lampunya iya, bayar listriknya lebih murah juga iya. Yang pokok adalah pahala.
Itu yang disebut akhlakul karimah, itu tidak ada kalau khuluknya, landasannya, apa yang di dalam hatinya bukan Al-Quran. Karena kebaikan itu banyak, orang kafir juga ada banyak yang suka melakukan kebaikan, tapi bagi mereka kebaikan tersebut hanya menjadi kebaikan di dunia, tidak ada yang sampai ke akhirat jadi pahala, nggak ada. Sehingga sebaik apapun menurut pandangan manusia, sebaik apapun seorang kafir di mata Allah itu, mereka itu syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Meskipun yang, ya itulah, sebaik apapun ya, menurut sesama manusia. Karena banyaklah orang kafir yang suka melakukan kebaikan. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya, orang kafir banyak yang suka melakukan ma'ruf, tapi mereka tidak ada yang melakukan khairun, bahasa Arab nama, atau amal soleh. Mana ada orang kafir beramal soleh? Kalau mengerjakan kebaikan banyak. Orang Islam pun bisa seperti ini. Orang Islam pun banyak yang amalan sehari-harinya itu hanya sampai kepada kebaikan atau ma'ruf, tidak sampai kepada amal soleh. Karena niat, kalau pekerjaan kan tadi bisa sama. Karena niat melaksanakannya itu hanya niat keduniaan, yaitu hemat energi. Kan itu urusan dunia, hemat energi. Tapi kalau dengan niat Rasulullah memerintah dan saya laksanakan, itu dapat double, berarti pahala. Ya, hemat energi sama. Ini ya landasannya nih, wajib berpegang teguh kepada Al-Quran. Karena itulah khuluk, itulah dasar, itulah landasan yang namanya al-akhlakul karimah. Kalau orang kafir tidak ada yang berakhlakul karimah, karena Al-Qurannya sudah ditolak oleh mereka. Al-Qurannya diingkari. Sehingga tidak ada satupun orang kafir yang berniat mengamalkan ayat tersebut, ayat-ayat Al-Quran, enggak akan ada. Sehingga sebaik apapun seorang kafir, Allah tetap menyebut mereka itu seburuk-buruk makhluk, karena Al-Qurannya sudah ditolak. Al-Qurannya diingkari, Al-Qurannya didustakan oleh mereka. Kalau orang Islam, nah iya masalahnya, makanya orang kafir masalahnya pada kita ini orang Islam. Apabila mengamalkan sesuatu itu bukan dengan niat, dengan maksud mengamalkan ayat, itu tidak ada bedanya dengan orang kafir. Kalaupun dapat kebaikan dari amal tersebut, itu hanya kebaikan di dunia, tidak dapat pahala, tidak nyebrang ke akhirat. Kalau Rasulullah SAW justru sebaliknya. Beliau itu adalah manusia yang berakhlak paling mulia. Jadi apa sih maksudnya gitu? Kalau Rasulullah itu adalah manusia yang berakhlak paling mulia. Kalau Rasulullah SAW 24 jam dalam sehari semalam itu ya, setiap detik dari umurnya mengamalkan Quran. Setiap detik dari umur Rasulullah itu isinya adalah pengamalan dari Al-Quran. Maka jadilah Rasulullah itu manusia yang berakhlak paling mulia, karena seluruh hidupnya itu pengamalan dari Al-Quran. Kira-kira kalau kita sanggup berapa persen? dari 24 jam kalau Rasulullah itu manusia berakhlak paling mulia itu, karena kan tadi sekali lagi ya, tidak ada akhlakul karimah kalau khuluknya bukan Al-Quran. Kalau yang di dalam hatinya yang niat beramal, melakukan sesuatu itu bukan berniat mengamalkan Al-Quran atau mengamalkan ajaran Islam.
Gak akan ada akhlakul karimah. Kalau Rasulullah SAW kan sebaliknya justru 24 jam dalam sehari semalam. Artinya tidurnya pun mengamalkan Al-Quran. Benar gak kalau tidur itu ada ayatnya? Tidur itu mengamalkan Al-Quran? Ya ibadah berarti kan, kalau mengamalkan Al-Quran berarti ibadah. Nuk itu amal soleh gitu namanya, itu amal soleh. Tidurnya pun diberi pahala. Begitu bangun langsung ngamalkan Quran, mengamalkan ajaran Islam, berdoa. Setelah itu apa? Terus sampai kepada terakhir mau tidurnya pun mengamalkan ajaran Islam, yaitu berdoa. Tidurnya pun itu amal soleh. Ya itulah Rasulullah SAW itu sebutannya lah, manusia yang berakhlakul karimah, manusia yang paling mulia akhlaknya. Karena akhlakul karimah itu adalah muara, adalah akhir, ujung dari khuluk yang ada di dalam hati Rasulullah, yaitu Al-Quran. Tanpa Al-Quran tidak akan ada akhlakul karimah. Kalau bukan dengan ajaran Islam, semuanya hanya akan menjadi, kalaupun itu baik, kebaikan duniawi, dan itu bukan amal soleh, dan itu bukan akhlakul karimah. Nah, sehingga jika bicara akhlakul karimah itu omong kosong kalau landasannya bukan Al-Quran, kalau khuluknya bukan Al-Quran atau bukan ajaran Islam. Tidak ada akhlakul karimah kalau ketika melaksanakannya itu bukan mengamalkan ajaran Islam. Karena yang disebut amal soleh mak ngamalkeun dalil. So, amal soleh teh naon? Ngamalkeun dalil, tak eta amal soleh. Kalau misalnya ini satu lagi, parkir kendaraan, parkir motor misalnya di tempat umum. Di situ ada ada tulisan besar. Gunakan kunci ganda, hati-hati banyak pencurian. Dikunci ya. Kuncinya motornya ditambah kunci ganda. Ternyata ada orang kafir yang juga datang ke sana dikunci ganda. Ada bedanya nggak? Kalau kita tanya, nah beti kunci itu cenah tuh bisi aya bangsat. Terus orang kafir ketika ditanya, kenapa dikunci? Itu tulisannya kan ada peringatan, bisi aya bangsat. Dah apa bedanya orang Islam dengan mereka dengan amal yang sama? Nggak ada bedanya kan? Ternyata benar, tidak ada pencuri. Tak eta kebaikan yang didapat. Motornya aman, tidak ada yang mencuri. Padahal Rasulullah memerintahkan kunci motor tak hari parkir teh. Oh, aya gitu hadisnya menyebutkan gitu. Kunci motor ada. Kalau dulu memerintahnya, dulu Rasulullah SAW memerintahkannya itu mengikat unta. Bisi kabur. Ada salah seorang sahabat yang datang gitu ya. Kemudian untanya tidak diikat. Orang Rasulullah ditanya, sudah diikat belum untanya? Belum. Nah, ditakdirkan kabur ya kabur, tidak ditakdir. Kalau ditakdirkan tidak kabur ya pasti ada di sana. Nah, Rasulullah memerintahkan talian atuh. Ya kata dalil ngunci gitu. Mengunci rumah itu ada dalilnya. Mematikan lampu itu amal-amal yang kecil, karena Islam itu ajaran paling komplit sebetulnya. Kan urang teh arapal wae atuh dah. Banyak saya yakin yang tidak tahu mematikan lampu itu diperintah oleh Rasulullah SAW. Orang Islam sahan wapaleun lah.
Karena itu ma'ruf teh, ma'ruf itu tanpa agama pun itu memang sudah baik dan berlaku berjalan. Itu diaramalkan bahkan oleh orang kafir sekalipun. Ternyata ada perintahnya, orang Islam harus beda niatnya karena amalnya sama. Niatnya harus beda baru jadi amal soleh. Mana ada amal soleh atau jadi pahala kalau bukan dengan maksud, dengan niat taat kepada perintah Allah, nggak akan ada. Ya, berbakti kepada orang tua baik nggak? Orang kafir karena itu kakolot mah. Orang kafir juga berbakti kepada orang tua. Kalau durhaka kepada orang tua, menurut orang kafir juga buruk. Menurut orang kafir juga jelek. Nah, tapi sama kalau orang kafir itu berbakti kepada orang tua, mereka dapat pahala nggak? Niat yang membedakan itu maksud. Kalau orang Islam itu kan jelas. Wabil walidaini ihsanan. Jadi berbakti kepada orang tua itu bukan karena orang tua, tapi karena Allah memerintah dan saya laksanakan perintah Allah tersebut, baru itu amal soleh. Baru Allah memberi pahala karena taat kepada Allah, Allah memberi pahala. Kalau karena ya wajar kan orang tua yang melahirkan, yang mendidik sehingga saya menjadi seperti ini, kaitan dengan Allah apa kalau begitu? Ya, berbakti kepada orang tuanya itu kaitan dengan Allahnya di mana? Kalau dengan alasannya wajar kan orang tua yang melahirkan, yang membiayai, yang membesarkan sampai saya menjadi seperti ini. Lalu nagih kepada Allah, mana pahala saya? Emang kamu melakukan itu karena siapa? Kalau karena Allah, baru Allah memberi pahala. Kalau karena orang tua, tagih ke orang tua. Gitunya masalahnya ya. Berpegang teguh, itu ini judulnya, kepada Al-Quran. Wajib berpegang teguh kepada Al-Quran, karena Al-Quran itulah landasan khuluq ya bahasa Arabnya dari akhlakul karimah. Tidak ada akhlakul karimah. Nah kayaknya sekali deh, khuluqnya adalah Al-Quran. Kemudian diamalkan. Mengamalkan Al-Quran atau mengamalkan ajaran Islam ya, itulah yang disebut amal soleh. Amal soleh ini kalau sudah dibiasakan sampai menjadi biasa mendarah daging, itu yang disebut al-akhlakul karimah ya. Akhlakul karimah itu kalau amal soleh itu sudah biasa dilakukan, itulah akhlakul karimah. Orang kafir juga biasa tiap hari mematikan lampunya. Orang Islam juga biasa tiap hari mematikan lampunya. Bagi orang kafir tidak ada apa itu jadi akhlakul karimah. Kalau orang Islam mematikan lampunya itu dengan niat mengamalkan ajaran Islam dan menjadi biasa tiap hari juga mematikan lampu, itu jadi akhlakul karimah. Dan amal soleh yang sudah menjadi akhlak, amal soleh yang sudah menjadi akhlak itu disebut al-birru. Al-birru itu puncaknya amal soleh, yaitu satu amal soleh itu akan sampai kepada al-birru kalau sudah jadi biasa, jadi akhlak. Diajarkan macan itu. Diajarkan beramal soleh teh. Acan berarti belum menjadi akhlakul karimah. Artinya yang belum biasanya, sesuatu yang belum biasa. Misalnya sholat malam, sakapeung hoream, nepi ka henteuna. Terus melakukan itu amal soleh bukan mengerjakan sholat malam. Amal soleh tapi can jadi akhlak. Geuning belang betong keneh. Itu nyindiran, itu aslina. Itu nyindiran, itu nyari kasindiran mau eta mah duka. Nah kalau amal soleh itu sudah dibiasakan seperti karena Rasulullah SAW itu ya
Aisyah menerangkan Rasulullah SAW itu tidak pernah meninggalkan sholat malam. Kalaupun dalam keadaan sakit, gak enak badan, Rasulullah itu mengerjakannya sambil duduk. Gitu ya, Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat malam. Nah itu akhlak. Belang betong kene, can jadi akhlak. Bukan berarti itu bukan amal soleh, hanya kalau yang masih sakapung hoream nepi ka henteuna, ketika melakukannya itu, nah itu bukan akhlak, itu amal soleh yang belum sampai puncaknya. Amal soleh jadi amal soleh, diberi pahala iya. Yang seperti apa yang disebut puncaknya amal soleh? Kalau Allah itu menetapkan bahwa setiap amal soleh itu dilipat gandakan antara 10 sampai 700 kali lipat. Amal soleh itu pahalanya Allah lipat gandakan dari mulai 10 sampai 700 kali lipat. Ya puncaknya 700 berarti. Nah, puncaknya itu kan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Nah kalau yang sudah menjadi akhlak mah 700 wae berarti. Adik itu nu belang betong keneh. Ya, sakepeng 12 kali lipat, sakepeng 50, sakepeng 250, pokoknya mah antara 10 sampai 700 ya. Dilipat gandakan pasti minimal, paling kecil dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Malam tadi kita sholat malam misalnya mengerjakannya tahajud, sholat malam dilipat gandakan berapa? Duka 10 berenang, duka 11, duka 275, duka 550, pokoknya mah antara eta we. Kalau yang sudah menjadi akhlak, puncaknya berapa? Allah melipat gandakan 700 kali lipat. Kalau yang sudah jadi akhlak itu selalu 700. Dan itulah al-akhlakul karimah. Karena kalau kita melihat, katakanlah ya, kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW hidup, artinya kan 24 jam dalam sehari semalamnya, semuanya kan katakanlah ya, terdengar beliau bersabda apa, terlihat beliau melakukan apa oleh para sahabat, kan semuanya diriwayatkan jadi hadis. Sementara hadis itu, sunnah atau hadis itu adalah penjelas dari Al-Quran. Itu ya, posisi sunnah atau hadis itu adalah sebagai tafsir, sebagai penjelas dari Al-Quran. Makanya 24 jam dalam sehari semalam, amal Rasulullah SAW itu seluruhnya pengamalan dari Al-Quran. Tidak ada satu detik saja dari umur Rasulullah itu lepas dari Al-Quran. Nah itulah yang disebut berakhlakul karimah. Ya tinggal kita sendiri berapa persen sih? Dari kita ini per hari yang jatah waktunya 24 jam, per harinya itu berapa persen yang isinya itu mengamalkan Al-Quran, mengamalkan ajaran Islam. Mereman lampu, apaan eta kakar apal bieu. Waduh, kumaha teh tiba heula mangkaning mereman lampu mah sejak hafal dan berganti niatnya. Jadi apalah ya nama gitu kan, mereman lampu teh geningan amal soleh diperintah oleh Rasulullah. Maka sejak tahu bahwa Rasulullah memerintah, maksud saya mematikan lampu itu karena taat kepada perintah Rasulullah. Jadi berpahala. Maka yang sebelumnya hanya bukan berniat pun oleh Allah jadi diberi pahala. Bager pisan Allah mah atuh dah. Asal mah teu apal nu kitu teh mareman lampu teh amal soleh. Ganti niatnya, mematikan lampunya kan anger gitu-gitu kan Hanya berganti niat, berganti maksud. Sejak tahu bahwa Rasulullah memerintah hal tersebut, maka ketika mematikan lampu itu dengan maksud melaksanakan perintah Rasulullah, tak eta berpahala. Maka ke belakangnya yang dulu itu sebetulnya bukan
amal soleh, karena bukan dengan maksud taat kepada perintah Rasulullah, oleh Allah jadi diberi pahala. Ya, iya, asalnya kan bukan amal soleh, karena kan hanya dengan niat keduniaan tadi kan, yaitu hemat energi. Asalnya kan mematikan lampu sebelum tidur itu karena seram, tidak bisa tidur. Kan gitu, gue silau jadi sulit tidur, matikan cepat tidurnya. Dulu asalnya seperti itu. Padahal kan ya kalau tidur manfaat lampu nyala apa kitanya tidur? Berarti kan tidak bermanfaat. Nah, Rasulullah memerintahkan matikan lampu apabila tidak bermanfaat. Jadi mematikan lampu sebelum tidur itu sambil baca bismillah dulu. Kalau mematikan lampu ya, kalau mematikan lampu itu bismillah, matikan, eta amal soleh. Ya kalau dulu kan enggak, kalau dulu karena ya paling alasannya apa manfaatnya ya, bukan karena mengamalkan perintah Rasulullah. Nah, itu kan landasannya, sehingga kalau membahas akhlakul karimah yang paling awal adalah tentang berpegang teguh kepada Al-Qur'annya, karena itulah khuluqnya. Karena itu khuluqnya. Karena itu bahannya yang masuk ke dalam hati, dan yang memerintahkan amal anggota badan ini adalah hati. Itu yang tadi innamal a'malu binniat. Ada nggak orang yang beramal tanpa niat? Ada nggak orang yang beramal tanpa atau bukan suruhan dari dalam hatinya? Nu ngalinur paling nggak. Orang yang mengigau kan nggak ada kan suruhan dari dalam hatinya. Tapi kalau dalam keadaan sadar beramal sesuatu, itu hatinya yang memerintahkan. Nah, lalu yang ada di dalam hatinya mau apa? Nah, itu sehingga wajib Al-Quran yang ada di dalam hatinya, supaya yang amal anggota badannya itu adalah pengamalan dari Al-Quran. Dan apa yang sudah diamalkan ini kemudian biasakan. Itu akhlak namanya. Kalau belum biasa belum jadi akhlak. Dan kalau sudah menjadi akhlak, pahala yang paling tinggi, karena itulah puncaknya amal soleh. Kita tak alur nanti tak. Apa itu al-akhlakul karimah? Dan yang pasti Rasulullah SAW sebagai manusia yang berakhlakul karimah, satu khuluknya Al-Quran. Itu di ayat apa ya yang saya lupa lagi, yang bunyinya innaka la'ala khuluqin azim, ayatnya. Innaka, sesungguhnya kamu wahai Rasulullah, la'ala khuluqin azim, berada di atas landasan khuluq yang agung. Apa coba khuluq yang agung? Al-Quran. Landasan amal Rasulullah itu Al-Quran. Innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau itu berada di atas landasan khuluq yang agung, yaitu Al-Quran. Pantas kalau kemudian menjadi manusia yang berakhlak mulia, berakhlakul karimah. Dan satu lagi, Rasulullah sebagai manusia yang berakhlakul karimah itu berarti hati atau ruh sebetulnya ya. Hati atau ruh Rasulullah itu bebas dari segala penyakitnya. Penyakit hati itu tidak ada satupun pada diri Rasulullah, pada hati, pada ruh Rasulullah. Bersih gitu, pisan gitunya, sangat bersih hati Rasulullah itu dari penyakit hati yang manapun dan sekecil apapun. Tidak ada satupun penyakit hati di dalam hati Rasulullah, dan sekecil apapun itu nggak ada. Nah, itulah manusia yang berakhlakul karimah itu adalah manusia yang bersih dari segala penyakit hati. Karena kan di dalam ayat Al-Baqarah ayat kan fi qulubihim maradun, ada penyakit hati. Itu yang yukhadi'unallaha walazina amanu wa ma yakhda'una ila anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim
Nah, eta orang kafir itu kan bicara orang kafirnya. Dan kufur. Kufur itu kelakuannya, amalnya kalau orang yang melakukannya kafir. Jadi pada orang kafir itu ada penyakit hati yang paling berat yaitu kufur. Karena kalau penyakit hati yang ini sudah ada, maka penyakit hati yang lainnya pasti ada. Kalau penyakit hati kufur ini sudah ada, maka penyakit hati yang lainnya juga ada. Misalnya, pada orang kafir itu ada takabur nggak? Karena takabur yang pokok itu justru tidak taat kepada Allah. Itu takabur paling hebat. Ada pada mereka tidak mau taat kepada Allah. Pada orang kafir ada bodoh nggak? Bodoh itu penyakit hati, teh. Hari orang Islam bararodo, garing berarti tak. Orang Islam itu harus pinter karena Al-Quran itu justru kan sumber dari segala ilmu itu Al-Quran. Orang Islamnya malah bodoh. Al-Qurannya ada pada orang Islamnya malah bodoh. Sementara orang kafir itu menjadi palalinter karena mereka mengkaji Al-Quran. Orang kafir menjadi pinter mereka itu karena mereka itu mengkaji Al-Quran. Yang diambil mereka oleh mereka itu adalah ilmunya tanpa diimani. Palalinter anger. Orang kafir itu pinter itu karena mengkaji Al-Quran. Itu ada hadisnya yang menyebutkan demikian. Justru itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah atas umatnya itu adalah Al-Quran ini justru nanti dikajinya itu oleh orang kafir, dijadikan senjata untuk menghancurkan orang Islam. Dan itu kejadian pasti. Kalau hadis mah pasti kejadian. Orang Islam yang ngerti Quran boro-boro maca nawe itu bisa. Ada yang hafal hanya sekedar hafal seperti anak-anak. Anak-anak kan umur 8, anak umuran SD lah gitu. Sekarang ini sudah banyak yang tahfidz Quran, ada yang hafal sekian juz. Paham gak mereka isi Al-Qurannya? Jadi seperti itu orang Islam terhadap Al-Qurannya itu hanya apabila sudah banyak yang hafal itu merasa sudah tamat jeung Al-Quran deh. Hanya sampai hafal. Padahal anak-anak juga banyak. Kalau anak-anak hafal nggak surat Al-Ikhlas? Paham apa ikhlas? Kalau orang tua juga ternyata sama. orang tua hafal nggak surat Al-Ikhlas? Hafal. Apa naon ari ikhlas? Henteu. Jadi tidak dapat ilmunya, hanya dapat hafal ayat-ayatnya. Nanti juga akan sampai nih kepada hadisnya bahwa Al-Quran itu akan menjadi penolong bagi seseorang pada hari kiamat. Berarti pertanyaannya ini silahkan boleh digaris bawahi ini. Geus kabagian sakumaha tina Al-Quran. Ta eta nu bakal nulungan mah. Sudah dapat berapa banyak dari Al-Quran? Dan yang disebut dapat Al-Quran itu bukan hanya yang hafal. Karena yang tidak hafal juga kalau mau baca kan tinggal buka kitabnya. Kalau mereka yang sudah hafal mau baca Quran tinggal baca yang ada di dalam hafalannya. Sama aja. Kalau soal membacanya. Da aya kieu atuh ieu mah contoh ini ya bukan baik budak deh. Contohnya ini anak-anak. Ada orang tua ini yang mengeluh, ngobrol langsung ke saya. Ngobrol mengeluh. Kalau bagi orang tua ini itu keluhan gitu ya tentang anaknya. Anaknya ini disekolahkan di sekolah yang ada tahfidz Qur'annya. Umur anak SMP. Kelas berapa lah saya lupa lagi gitu. Jadi hafalan Qur'annya itu sudah sekian juz.
Jadi si orang tua ini mengatakan alhamdulillah cenapun anak mah tahfiz Qur'annya sudah sekian juz geun eta we ari dititah salat sok hararese keneh. Rek teu kumaha eta teh eta Qur'an sabaraha juz dina sirah cek urang teh. Tah eta teh kan jadi sudah dapat Qur'an belum? Belum. Jadi yang disebutkan kebagian berapa banyak, kita ini kebagian berapa banyak dari Al-Qur'an. Artinya apa yang ada di Quran atau apa yang ada di dalam ajaran Islam seluruhnya itu sudah berapa banyak yang kita amalkan. Ternyata orang tadi, si anak tadi belum kebagian Al-Quran atau sholat harese keneh mah. Padahal hafalannya sudah sekian juz. Berapa banyak dari Al-Quran itu yang sudah diamalkan. Termasuk tadi mematikan lampu itu Al-Quran. Landasannya pasti. Meskipun bukan berupa langsung berupa ayatnya yang memerintahkan. Kalau sholat jenazah ada nggak ada ayatnya? Sholat jenazah ayat Al-Qurannya ada nggak? Nggak kan ada. Yaitu mengafani jenazah, memandikan jenazah, menyalati jenazah, ada gitu ayatnya di dalam Al-Quran? Ya ada. Tapi pasti amal tersebut landasannya Al-Quran. Meskipun bukan langsung tersurat ayatnya. Apabila ada yang meninggal itu begini cara pengurusannya. Wah ya ayatnya gitu Pak. Sholat ayatnya nggak ada. Kaifiat sholat nggak akan ada ayatnya. Nah, berarti kan yang disebut mengamalkan Al-Quran itu adalah mengamalkan seluruh ajaran Islam. Karena banyak amal-amal Al-Quran di dalam agama Islam ini landasannya bukan langsung berupa ayat yang tersurat. Nah, sekarang yang ketiga nih, ini ayatnya sudah yang ketiga nih. Ya, yang pertama landasan wajib berpegang teguh kepada Al-Quran itu dengan yang tadilah uraiannya ya. Karena kalau khuluq di dalam hati seseorang bukan Al-Quran, nggak akan ada akhlakul karimah. Sehingga wajiblah berpegang teguh kepada Al-Quran. Artinya wajib Al-Quran itulah yang dimasukkan, yang ditanamkan ke dalam hati. Karena hatilah yang memerintahkan anggota badan beramal. Atau yang lebih ininya lagi bukan Al-Qur'annya tapi ajaran Islam. Harus ajaran Islam yang menjadi khuluq. Karena kalau bukan ajaran Islam yang menjadi khuluq di dalam hati seseorang, itu racun bagi ruh. Itu ruhnya akan kotor. Kalau bukan ajaran Islam, apalagi memang khuluqnya khuluq yang buruk. Khuluqnya khuluq yang buruk. Apa ya contohnya ya? Misalnya kalau seorang anak nih yang sejak lahir, bukan sejak lahirnya, sejak anak-anak lah, bukan sejak lahir. Yang sejak anak-anak hidup di lingkungan terminal, seperti apa kelakuannya, seperti apa akhlaknya. Ya khuluqnya itu terminal. Yang didengar, yang dilihat seperti apa sehari-harinya, itu khuluq. Dan amal si anak ini tidak akan keluar dari khuluqnya. Kalau bicara seperti apa, ya itu biasanya kalau di terminal bicaranya seperti apa orang-orang terminal. Ya nunggu gorowokan lah, belum bahasanya juga. Nah itu khuluq, dan itu khuluq yang salah, itu racun.
dan akan keluar menjadi amal dan sudah menjadi akhlak. Kalau bicara ya seperti itulah, seperti orang-orang di terminal. Jadi ruh atau hatinya ini kotor. Nanti kalau datang ke akhirat tak kotor berarti ruh, dan itu harus dibersihkan. Dan yang membersihkannya itu adalah neraka. Atau meskipun kalau itu jelas yang buruk ya, ini bisa jadi sesuatu yang baik. Teori-teori dari orang-orang barat, bukunya. Ya teori gitulah, teori bersosial gitu menurut orang-orang kafir, menurut orang-orang barat. Yang saya tahu di ini juga di di universitas, di jurusan sosial itu kan buku pegangannya itu pegangan dari barat. Yang nulis siapa? Orang barat. Agamanya apa? Jadi teori itu teori dari mana? Berarti yang kalau itu kemudian diamalkan, dia itu mengikuti siapa hidupnya berarti? Ada karunya orang Islam di Indonesia apa itu? Dari kuliahan aja di jajalan itu. Itu di jurusannya terus sosial kemasyarakatan gitunya, buku kepegangannya dari mana? Ya, ada yang diisi dengan ini ajaran Islam menurut ayatnya begini, hadisnya begini, untuk bermasyarakat. Apa Islam gak mengajarkan bagaimana bermasyarakat? Diracunan nih hayang ku para dosenna teh. Karena dosennya geus karacunan berarti. Buku teorinya itu yang saya lihat itu ya tulisan siapalah orang-orang barat semua sugan aya. Satu buku yang dijadikan buku pegangannya itu gitu ya berdasarkan ayat dan hadis nggak ada. Mana mungkin di Indonesia ini kalau seperti itu bicara akhlakul karimah. Sementara orang-orang di kita ini kan sudah sudah meneriakan lah gitu ya. Orang-orang di Indonesia ini sudah meneriakan bahwa masalah di Indonesia itu adalah moral. Karena kalau korupsi itu akibat, sogok menyogok itu akibat karena moral mereka. Padahal bukan moral harusnya. Ada juga yang meneriakan masalah di Indonesia ini adalah yaitu moral atau akhlak. Tapi ketika diajak diarahkan kepada sok atuh diajar agama, nggak mau. Diajar agama teh sieun sagala dicare. Sieun itu teu meunang, ieu teu meunang. Tapi mereka meneriakan soal moral dan akhlak. Padahal tidak ada akhlakul karimah kalau khuluknya bukan Al-Quran. Bicara akhlakul karimah tapi khuluk yang dijejali ke dalam hatinya itu bukan Al-Quran. Malah racun itu. Dan bukan hanya akibat di dunia, tapi itu akan terbawa sampai ke akhirat. Nah, kira-kira begini. Proses penciptaan manusia itu kan dimulai dengan jasadnya yang disiapkan dulu oleh Allah. Jasadnya kan yang disiapkan lebih dulu oleh Allah di dalam kandungan. Setelah jasad itu berumur 4 bulan, nah itulah saatnya Allah memasukkan ruh. Kalau jasadnya itu berasal dari mana? Jasadnya berasal dari, itulah yang dimaksud oleh ayat Al-Quran, manusia diciptakan dari tanah. Jasad manusia itu dari tanah. Itu kan apa yang dimakan oleh ibunya. Ibunya makan apa? Semuanya dari tanah. Baik pohon, merenan, tumbuhan yang dimakan oleh manusia itu atau binatang. Kalau binatang kalau tumbuhan mengambil makanannya dari mana? Itu kan dari tanah. Jadilah jasad manusia ini dari tanah atau dari bumi. Sehingga ketika meninggal itu, ya kembalikanlah ke bumi. Pasti akan bersatu lagi dengan bumi, dengan tanah. Memang asalnya juga tanah. Kalau rohnya dari mana? Kalau rohnya ini dari mana?
Kalau ruh manusia itu dari Allah, Allah memerintahkan kalau jasadnya sudah siap, yaitu ketika si janin di dalam kandungan itu sudah menginjak usia 120 hari. Itu waktunya Allah memasukkan ruh. Ruhnya ini dari Allah. Allah memerintahkan malaikat Jibril nih petugasnya yang membawa ruh dari sisi Allah turun ke bumi, kemudian dimasukkan ke dalam jasad. Itu malaikat Jibril yang melakukannya. Kemudian lahirlah ke dunia. Sudah bergabung kan ruh dan jasad. Sudah bergabung kan ruh dan jasad. Apabila jatah hidup di dunianya habis, maka itu akan dipisahkan lagi. Jasadnya dibuang ke tanah, dibuang, sebutlah dikubur itu ya dibuang. Kemudian ruhnya bagaimana? Kalau waktu menurunkan ruh dari sisi Allah ke dalam jasad itu bagian malaikat Jibril. Kemudian kalau yang mengambil ruh dari jasad untuk dikembalikan lagi itu bagian malaikat Israel. Hanya tidak langsung kepada Allah, disimpan dulu di perbatasan, atau bahasa Arabnya barzakh. Alam barzakh itu perbatasan antara dunia dan akhirat. Disimpan dulu di sana karena akhirat itu nanti adanya setelah kiamat atau alam raya ini semuanya dihancurkan, dihilangkan, baru nanti ada akhirat. Jadi sekarang ini disimpan dulu di barzakh, di perbatasan. Setelah terjadi kiamat, kemudian Allah mengadakan alam akhirat. Itulah yang disebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Hanya kepada Allah lah kami kembali. Kan asalnya juga dari Allah. Dan ruhnya kan, karena jasadnya kan tidak dibawa. Ruh itu asalnya dari Allah, maka akan kembali kepada Allah. Tapi nanti di sana ruh itu akan diberi jasad yang baru. Setelah di akhirat nanti akan diberi jasad yang baru. Tapi oleh Allah kan meskipun diberi jasad yang baru, ruhnya tetap kelihatan kan? Karena bagi Allah tidak ada yang gaib. Ya, ruh manusia itu kan tetap kelihatan. Bagi Allah tidak ada yang gaib. Semua ruh yang Allah turunkan dibawa oleh malaikat Jibril, dimasukkan ke dalam jasad itu dalam keadaan bersih. Tapi kenapa waktu kembali kepada Allah itu keadaannya kotor? Dan yang mengotorinya itu adalah penyakit hati, penyakit ruh. Kalau penyakit jasad tidak akan ada yang terbawa ke akhirat. Orang meninggal karena sakit jantung, nanti di akhiratnya sakit jantung nggak? Apalagi yang komplikasi di ditu nanti ketika dibangkitkan di akhirnya jantungnya, livernya, mual ayah itu datang jasadnya kan baru nanti. Tapi kalau ruhnya itu berpenyakit, maka penyakit hati itu akan tetap terbawa karena ruh itu kan terus ke akhirat. Kalau fi qulubihi maradun, terbawa maradunnya sampai ke akhirat, dan itulah yang mengotori ruh. Dan Allah akan menanyakan, dulu aku turunkan dalam keadaan bersih, kenapa sekarang jadi kotor? Dan baru boleh masuk surga kalau sudah bersih. Boleh masuk surga kalau sudah bersih. Ayat tempat bebersihna, ayat tuh di situ cek Allah teh naon tinggal neraka tah. Tempat bebersihna teh. Dulu aku turunkan ke bumi, dimasukkan ke dalam jasad yang ada di dalam janin itu dalam keadaan bersih. Lalu ketika wa ilaihi roji'un, hanya kembali kepada Allah. Begitu kembali kepada Allah teh, ari ieu ruh nu mana teh anu kata wawuh. Hidungnya kotornya anu mana cek Allah teh ieu teh beneran. Bersih adalah kan itu. Setelah dibersihkan di dalam neraka,
dalam waktu yang hampir abadi di neraka nanti. Kalau orang kafir abadi karena dibersihkan di dalam neraka sampai abadi pun gak akan bersih. Begitu setelah bersih dalam waktu yang itu hampir abadi itu ya. Waktu yang diperlukan ketika seseorang dilempar dari atasnya karena neraka itu jurang, berarti kan di bawah jurang mah. Waktu yang diperlukan ketika manusia ini dilemparkan dari atas, dari bibir jurang neraka, dilemparkan baru sampai ke nerakanya itu dalam waktu 70 tahun di jalan wungkul ngoleangna. Jadi di nerakanya berapa lama? Maknya di jalan 70 tahun di neraka saminggu makanya gitu. Eta teh kakarang ngoleangna wungkul acan disiksa mah. 70 tahun jadi di nerakanya berapa lama? Dan baru boleh keluar dari neraka setelah bersih. Setelah bersih barulah dia datang, itunya dia diangkat oleh malaikat, dikeluarkan malaikat, kemudian oleh malaikat itu diletakkan, disimpan di tempat bebersih, nahrul hayat namanya, tempat mandi, tempat bebersihnya orang yang baru keluar dari neraka. Setelah mandi di sana, barulah kelihatan, baru Allah apalagi oh si eta geuning atuh da basa kamari mah teh saha nya hideung nya gedu nya kotor. Nah itulah yang dilakukan oleh manusia, mereka mengotori dirinya sendiri padahal ruh itu waktu diturunkan oleh Allah dalam keadaan bersih dan harus kembali dalam keadaan bersih. Dan yang bersih itulah yang selamat. Itu di surat Asy-Syu'ara 8 berapa ya? Asy-Syu'ara ayat 89 kalau nggak salah. Ya antara etalah 80 sampai 90. Bisi salah diketang. Yaitu yang ini intinya. Robbi, ini doa Nabi Ibrahim. Robbi la tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, janganlah engkau hinakan aku pada hari manusia itu nanti dibangkitkan. Artinya dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi di hari kiamat. Janganlah engkau hinakan aku pada hari manusia dibangkitkan. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat itu hanya orang yang seperti ini. Kecuali orang yang datang kembali menghadap kepada Allah membawa hati yang bersih. Hanya itu yang selamat. Yaitu ruhnya, berarti sebutannya mau disebut ruh, mau disebut rohani, mau disebut hati, ta'etafi qulubihim maradun, ruh mereka berpenyakit, hati mereka berpenyakit, dan penyakit hati itu akan terbawa sampai ke akhirat. Dan bukan hanya sebagai penyakit, tapi itu adalah dosa. Kalau kita melihat seseorang yang takabur, bisa nggak kita melihat dari tangannya? Bisa nggak melihat dari kakinya? Bisa nggak melihat dari wajahnya? Itu penyakit hati, bukan penyakit jasad. Kan nggak kelihatan kan? Ketakaburan seseorang kan tidak kelihatan pada tangannya. Ya kalau orang behon mapan ketinggali pada kakinya. Tak penyakit jasad. Kalau takabur, hasud, ria, bodoh, bodoh penyakit hati. Kufur itu tidak kelihatan di jasadnya. Itu ada di dalam hatinya. Kalau tidak dibersihkan sebelum meninggal, maka itu akan terbawa ke akhirat dan itu sebagai dosa. Takabur dosa enggak? Nah, penyakit hati mah dosa berarti. Bodoh dosa enggak? Dosa. Penyakit hati itu semuanya bukan hanya sebagai penyakit, tapi itu dosa. Makanya itu harus dibersihkan. Kalau Rasulullah punya dosa enggak? Ya Rasulullah SAW itu punya dosa enggak? Rasulullah itu satu-satunya manusia yang bersih 100% dari dosa. Makanya kan enggak ada satu pun penyakit hati.
Karena landasan atau tadi khuluq Rasulullah itu apa? Al-Quran. Bersih tak penyakit hati ku Quran mah. Karena yang bisa membersihkan penyakit hati ini hanya Al-Quran, bukan teori-teori dari siapapun. Kalau bukan Al-Quran tidak akan membersihkan penyakit hati. Justru teori-teori sebaik apapun itu racun bagi ruh. Karena yang benar, ruh itu kan datangnya dari Allah, diturunkan oleh Allah. Maka untuk segala kepentingan ruh itu makanannya, vitaminnya, suplemennya, obatnya. Kalau ruh itu sakit, Allah juga yang menurunkannya, yaitu Al-Quran. Nah itulah, untuk ruh itu harus Al-Quran, gak boleh yang lain. Kalau yang lain itu hanya menjadi racun, meskipun menurut manusia itu baik. Ya seperti teori-teori dari barat tuh, tadinya itu racun gitu untuk ruh manusia. Karena ruh itu datang diturunkan oleh Allah, maka untuk segala kepentingan ruh itu dari Allah juga. Allah yang menurunkan. Nah, untuk kepentingan ruh itu sudah jadi paket lengkap lah sebut. Sebagai makanan iya, sebagai vitamin iya, sebagai suplemen, sebagai obat, yaitu Al-Quran. Makanya Al-Quran itulah khuluq yang benar. Itulah yang harus dimasukkan ke dalam hati atau ruh manusia. Baru ruh itu bersih, dan itulah yang selamat nanti ketika kembali kepada Allah. Atau kita malah geduk pokoknya mah dengan teori sebaik apapun malah mengotori hati atau ruh. Terus itu langkung 11 menit. Setara karawasnya kakarage asa kakarader. Makanya kan landasan utamanya, pondasinya untuk berakhlakul karimah itu adalah berpegang teguh kepada Al-Quran. Karena itulah yang harus dijadikan khuluq atau apa yang dimasukkan, ditanamkan di dalam hati. Karena yang ditanam itu nanti akan tumbuh. Dan buah dari tumbuhan tersebut adalah akhlak. Yang buahnya itu adalah eta akhlak teh buah dari yang ditanam di dalam hatinya apa? Harus Al-Quran. Kalau Al-Quran yang ditanamkan di dalam hatinya, buahnya itu adalah akhlakul karimah. Kalau terminal, ya tingali we kalakuanana gitu kan. Ya lihatlah akhlaknya, eta buahnya. Orang Islam pun kalau bukan Al-Quran yang dimasukkan ke dalam hatinya, buahnya apa? Nggak akan ada akhlakul karimah. Meskipun yang baik-baik lah gitu. Disebutnya orang itu tidak pernah bermasalah dengan sesama. Ya, orang itu tidak pernah bermasalah dengan sesama. Ya jujur, nya pikar sepun, nya ramah, tapi tara sholat. Itu orang ini berakhlakul karimah bukan? Atau kalau begitu sama jeng kafir teh ya kapan kafir sholat? Tapi banyak kan kafir yang seperti itu. Ya ramah gitunya, kalau diminta tolong suka menolong, banyak yang seperti itu kafir. Nah orang Islam tanu sebutlah lebar atau orang Islam mah jangan hanya sampai kepada ma'ruf atau hanya sebatas kebaikan dunia yang dilakukannya itu harus jadi amal soleh, karena hanya amal soleh lah yang berpahala, itulah yang akan terbawa sampai ke akhirat. Kalau hanya kebaikan dunia, ya namanya juga di dunia, berakhirlah ketika dunia ini berakhir. Terus akhlak bisa apa?